Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Para sahabat dimanapun antum berada, kali ini adalah tanya jawab ya. Pertanyaan yaitu menyangkut masalah ada yang punya hajat seperti si A. Siapa ya nama seperti A lah. A punya hajat, lalu ada yang datang si B, dikasih makan oleh si A tetapi tidak diundang. Bagaimana hukum makannya? Bagaimana hukum memakannya yang dimakan oleh si B itu? Halal atau haram? Saya ulangi. Si A punya hajat, lalu si B datang kepada rumah yang punya hajat, atau seperti walimah lah ya, di acara walimah, nikahan atau akikahan. Ada si A punya akikahan atau walimah dan si B datang tetapi tidak diundang oleh si A. Bagaimanakah ia memakan hukum makan di rumah yang punya walimah atau punya hajat tersebut? Maka bisa kita jawab adalah di dalam keterangan dari Bujairimi ala al-Minhaj juz 3, yaitu adapun menerombol namanya, yakni menghadiri undangan walimah tanpa izin. Itu menerombol namanya ya. Bisa jadi yang ia makan itu adalah haram jika tidak diundang. Berarti kalau tidak diundang maka memakan sesajian atau hidangan atau yang disediakan oleh si A itu bisa haram karena tidak diundang. Orang yang tidak diundang walimah pernikahan seperti pernikahan walimah ya, hukumnya haram untuk ikut hadir, kecuali jika tuan rumah mempersilahkan. Misal ini kan ada walimahan pernikahan ya, kita datang, kita tidak diundang ya. Kan biasanya kalau orang walimah itu kan ada para tuan rumah menunggu di pintu gerbang masuk. Dia mempersilahkan masuk. Kalau dia mempersilahkan masuk maka hukumnya menjadi makruh. Tetapi jika tidak ada tuan rumah, tidak ada dipersilahkan, orang tersebut termasuk menerombol. Tataful nama itu. Berikut keterangan daripada Bujairimi ala al-Minhaj, yaitunya halaman 3, juz 3. Adapun merombol yakni menghadiri undangan walimah tanpa izin, itu hukumnya haram. Menghadiri walimah tanpa izin hukumnya haram, kecuali bila diketahui kerelaan pemilik makanan, sahibul hajat, yang punya hajatnya, yang punya tuan rumah, sahibul hajat mempersilahkan, berarti itu hukumnya menjadi makruh. Yang menyediakan untuk sedekah atau ramah tamah atau jamuan, berarti menerombol itu tuh tataful namanya ya. Itu adalah kalau tuan rumah menyediakan atau mempersilahkan itu tidak jadi masalah, menjadi hukum makruh. Tetapi kalau kita tidak diundang ke acara walimah, kita hadir maka kita memakan jamuan, itu hukumannya haram. Juga para ulama termasuk Imam Al-Mawardi membatasi selama tidak melebihi kadar kenyang dan ia tidak diwajibkan mengganti apapun yang telah dia makan. Kata Imam Al-Mawardi, selama tidak melebihi kadar kenyang dan tidak diwajibkan mengganti apa yang telah dia makan. Kita makan ya satu piring, berarti tidak perlu mengganti satu piring, kata Imam Al-Mawardi. Syekh Ibnu Abdissalam berpendapat hal tersebut diharamkan karena umumnya berpotensi menyakiti hati pemilik makanan atau sahibul hajat. Nah, jadi kesimpulan daripada jawaban adalah si A punya hajat atau acara walimah, namun kita tidak diundang, kita datang, maka
tidak maksudnya kita datang dan makan di rumah jamuan sahibul hajat atau rumah yang punya walimah, maka makanan pun bisa menjadi haram. Makanya haram kata Imam Ibnu Abdussalam juga yang berpendapat di atas tadi adalah di dalam kitab Bujairimi ala al-Minhaj. Berarti kesimpulannya tadi adalah tidak boleh. Dalam hadis Nabi, apa itu? Apabila kamu diundang, maka hadirilah. Maka mendatangi undangan, memperkenankan undangan, itu adalah wajib. Namun jika kita tidak diundang, tidak mendapat undangan, maka kita makan di rumah orang yang punya hajat atau sahibul hajat atau di tempat walimah, maka itu bisa yang kita makan itu adalah haram. Dan jika kita ditunggu oleh tuan rumah, kita kan tidak diundang kan, namun kita datang, namun dipersilakan, itu menjadi makruh. Maka berhati-hatilah ke acara-acara hajat, walimah dan lain sebagainya. Semoga jawaban ini bermanfaat dan membantu. Jika ada yang kekeliruan, silakan diluruskan bagi para musaih-musaih atau kiai-kiai dan ustaz. Barakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.